Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sederhana dimanapun kalian berada, marhaban ya Ramadan. Insan sederhana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke sahabat sederhana, kita ketemu lagi di channel Insan Sederhana. Semoga kalian baik-baik saja di sana. Hari ini saya sangat bahagia karena kita dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman sahabat sederhana juga sehat walafiat di sana, baik yang ada di dalam rumah maupun yang ada di luar rumah ya. Tentunya dong. Hari ini saya sangat bersyukur karena bagaimana tidak ya, seorang muslim tentunya kita sangat bersyukur masih dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan. Jadi banyaknya dosa yang kita lakukan di beberapa bulan kemarin itu, kita bisa bertaubat di bulan ini dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita bertobatnya dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Dan satu lagi, pahala dilipat gandakan pada bulan ini kawan-kawan. Jadi tunggu apa lagi dong? Harusnya sekarang berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, membaca Al-Qur'an, semuanya dan semuanya. Yang bersama orang tuanya, alhamdulillah bisa berkumpul bersama keluarga, dan yang tidak bersama keluarganya di bulan Ramadan tahun ini, jangan bersedih karena kita sama kawan-kawan. Saya juga belum bisa berkumpul dengan keluarga saya. Tapi jangan khawatir, meskipun mereka jauh di sana, tapi mereka tetap dekat di hati. Kita bisa mendoakan mereka dari jarak jauh. Kita bisa mendoakan mereka dari dimanapun kita berada. Begitupun pula mereka juga bisa mendoakan kita dimanapun kita berada. Karena doa tidak mengenal jarak dan waktu kawan-kawan. Yang penting kalian mau aja berdoa. Yang masalahnya itu berdoa aja malas gitu. Jadi ada orang-orang yang memang berdoa aja untuk berdoa saja, dia malas. Ya terus gimana ya? Memang Allah mengetahui segala apa yang ada dalam hati manusia, tapi setidaknya kan kita harus berdoa gitu loh kan, berdoa meminta kan, supaya Allah itu, oh ini hamba-hambaku yang mau meminta kepada aku. Kalau kita cuma diam, Allah juga tahu apa yang gue inginkan. Enggak kan, jadi kita tetap harus berdoa, meminta, sholat, berbuat baik. Mumpung di bulan suci Ramadan kita dipertemukan tamu yang spesial. Memang sih terkadang kita kan di bulan Ramadan itu membaca Al-Quran, rajin, sholat, rajin sampai sholat subuh 4 rakaat gitu ya. Sampai sholat tahajud, sholat duha, pokoknya semua tidak ditinggalkan. Tapi begitu lewat bulan Ramadan, iman kita mulai turun. Ya itu wajar ya, agak wajar ya kalau menurut saya. Iman kita turun, tapi jangan sampai tidur kawan-kawan. Jangan sampai turun, jangan sampai ambruk. Setidaknya kita masih bisa mempertahankan gitu loh. Setidaknya kita jangan meninggalkan semua, kita tetap melakukan istiqomah. Loh, pindah kemana? Sahabat sederhana, jadi kameranya pindah-pindah, jadi saya harus ikuti kameranya, karena kalau enggak saya nanti nggak kena sorot. Jadi percuma saya bicara nggak kena sorot, rugi dong gitu loh. Sekali lagi saya tekankan, mengapa kita harus bergembira di bulan suci Ramadan ini, menyambut bulan suci Ramadan, bangkitkan semangat keimanan tentunya ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di bulan suci Ramadan ini, dalam hadis dijelaskan bahwa Allah menutup semua pintu neraka dan membuka lebar-lebar pintu surga. Membuka lebar-lebar pintu surga. Lebar. Menutup pintu neraka rapat-rapat. Jadi tunggu apa lagi? Sebenarnya Allah itu gini, mana umatku yang bertakwa kepada aku, sini masuk surga sini. Sebenarnya kayak gitu kan. Cuma kita itulah tidak paham kita kayak sini masuk surga, sini masuk surga gitu sebenarnya. Cuma terkadang kita lalai dengan dunia kan. Maka di bulan Ramadan ini kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Kalian yang ada di rumah, kan rebahan terus ini kerjanya ini. Iya kamu itu. Rebahan, tidur, buka HP, story, WA, status, padahal nggak ada pemberitahuan yang masuk. Ya kan? Nggak ada pemberitahuan yang masuk, tapi dibuka aja. Disimpan satu detik, buka lagi. Padahal nggak ada pemberitahuan, coba nggak ada WA yang masuk. Apa sih yang kalian lihat di situ? Ya meskipun saya juga seperti itu sih. Kadang-kadang, maka mulai sekarang kita perbaiki. Kita sama-sama lebih dekat kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Kita ibaratkan bulan suci Ramadan ini adalah sebuah madrasah. Sebuah tempat untuk kita dibimbing menjadi orang yang lebih baik. Sehingga ketika selesai bulan Ramadan kita lulus menjadi sarjana bulan Ramadan, kawan-kawan.
nanti dapat gelar S. S-I-T. Sarjana Iman dan Takwa. Bangga. Mungkin di dunia sarjana itu doktor sampai banyak lah, tapi kalau untuk akhirat hanya satu gelar. Takwa itu sudah mampu membuatmu baik dunia maupun di akhirat. Kalau gelar dunia, baik di dunia, tinggi di dunia, belum tentu tinggi di akhirat. Tapi kalau gelar akhirat, sudah pasti baik di dunia dan baik pula di akhirat. Maka dari itu, kejar itu takwa. Maka dari itu kita sekarang putar-putar. Kayak gitulah. Mulai sekarang yang tidak biasa bangun sholat tahajud, bangun sholat tahajud. Meskipun cuma bangun. Oh, jam 3. Jangan ya. Mulai sekarang bangun sholat tahajud jam 3, jam 2. Sholat minimal 2 rakaat. 2 rakaat sholat tahajud, 1 rakaat sholat witir. Kalau memang mengantuk betul. Tapi kalau bisa di bulan Ramadan ini kita perbanyak lah. Mumpung masih ketemu. Belum tentu besok kita dipertemukan lagi di bulan yang sama. Belum tentu besok dipertemukan lagi di bulan Ramadan berikutnya. Begitu banyak orang yang ingin bertemu bulan Ramadan, tapi Allah tidak mengizinkannya lagi. Allah sudah mencabut nyawanya. Maka dari itu, kita yang masih dipilih oleh Allah, masih diberi kesempatan bertemu bulan Ramadan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Beribadah, ibadah. Satu tips buat kalian, ketika kalian ada niatan ingin membaca Al-Quran, maka lepas handphone yang ada di tangan kalian. Karena kenapa? Saya sering mengalami hal seperti itu. Ibarat nih, saya kan pernah habis sholat maghrib nih. Habis sholat maghrib terus niat membaca Al-Quran. Nah, tapi begitu saya selesai sholat, saya pegang HP. Sampai sholat Isya, Al-Quran tidak pernah saya baca, saya melihat HP. Begitu dahsyatnya cobaan. Padahal nggak ada pesan yang masuk. Gak ada pesan yang masuk. Kalau nggak ada pesan, nggak ada yang ngingetin sudah makan belum, sudah mandi belum, nggak ada yang ngingetin. Tapi makanya kalian lepas HP, pegang Al-Quran, insya Allah kalian pasti bisa. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini sebenarnya menyembah Allah dengan mendapat gelar takwa. Sudah, untuk akhirat itu, dunia akhirat itu satu gelar udah cukup, takwa. Itu aja kawan-kawan. Berpuasa itu untuk bertakwa. Sholat untuk bertakwa. Bersedekah untuk bertakwa. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu la'allakum bertakwa. Itu kawan-kawan, bertakwa. Saya di sini bukan berceramah ya. Kita saling mengingatkan aja ya kan. Saya juga masih banyak kesalahan, masih sering berbuat dosa, maksiat, astagfirullahaladzim. Tapi ya gimana ya kawan-kawan. Makanya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah masih diberikan bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan. Bulan penuh ampunan. Masih niat ingin bertobat, sudah diampuni. Coba. Masih niat, belum melakukan. Sudah. Makanya kamu ini yang suka main ini TikTok. Saya nggak ngelarang ya, saya nggak ngelarang suka main TikTok, tapi ya gimana ya, memang sih main TikToknya. Kadang ada teman saya tanya, kenapa kamu main TikTok terus? Ini kan main TikToknya tapi soleh maksudnya itu loh, habis sholat apa lagunya itu? Yun and apa itu lagunya? Memasang kerudung, peci, sampai orang tuanya diajak coba. Orang tuanya, emaknya, bapaknya diajak, satu keluarga main TikTok. Coba. Astagfirullah. Coba bersolawat coba. Misalnya ibunya, Salatullah, salamullah, disambung oleh bapaknya. Ala toha rasulillah, disambung oleh anaknya yang sedang main game. Salatullah, salamullah, disambung oleh kakaknya yang sedang baringan rebahan di samping. Bi ahlil badri ya Allah. Datang neneknya yang di belakang rumah sudah tidak mampu bangun, tiduran di kamar.
daripada kita baca disambung oleh nenek yang sedang tidur dalam kamar, udah tidak mampu udah tidak mampu gerak sekali, disambung sama dia meskipun udah ini, tapi gara-gara niat sholawat dalam rumah ini begitu tinggi, diberikan dia kekuatan untuk mengucapkan sholawat. Sholatullah, sholamullah, maka tenang hidup ini, rumah tenang, nyaman, aman. Ini ya Allah, saya tidak mampu berkata apa-apa lagi karena saya juga melakukannya, kawan-kawan. Terkadang kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan, tapi ketahuilah Allah Maha Pengampun atas segala dosa selagi hambanya masih mau bertobat kepadanya, memohon ampun kepadanya. Itulah yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Atau beribadah di bulan Ramadan ini kita maksimalkan semampu kita, sekuat kita. Memang beribadah itu harus dipaksakan, kawan-kawan, karena saat ini kita tidak paksakan, nanti kita terbawa oleh nafsu. Maka lawan nafsu itu, karena salah satu jihad itu yang melawan nafsu itu termasuk jihad juga, gitu kawan-kawan. Jadi dilawan, bukan lawan gitu. Jadi kawan-kawan, sekali lagi saya di sini bukan sok pintar, bukan sok tahu, kan ya, enggak. Saya juga bodoh, kita sederhana, insan sederhana gitu loh. Sahabat sederhana yang di luar sana, enggak. Kita sama-sama saling mengingatkan, karena apa yang saya tahu mungkin kalian belum tahu, tapi apa yang kalian tahu saya juga belum mengetahuinya. Maka mari sama-sama saling melengkapi, saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan, karena kita diperintahkan untuk itu ya, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin ini yang bisa kita bincangkan ya pada episode kali ini. Insya Allah kita diberi kesempatan lagi, kita buat konten lagi tentang hadis-hadis sederhana Rasulullah di bulan suci Ramadan sesuai dengan petunjuk sunnah dan hadis-hadis kitab-kitab yang ada di Indonesia tentunya ya. Seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman telah mampir ke channel ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini, dan bagi teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu boleh di komen di bawah ya. Kayak youtuber terkenal itu loh. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa selalu tebar kebaikan kapanpun dan dimanapun kalian berada, karena kebaikan itu tidak mengenal siapa orangnya, berapa umurnya, dan di mana tempatnya. Lakukan terus kebaikan. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni segala dosa-dosanya, dan mendapat pahala tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.